bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Mengenal proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Hai teman kece, mungkin sudah dengar ya tentang pelajar Pancasila? Kalau belum, bisa simak video berikut setelah ini. Singkatnya, pelajar Pancasila adalah pelajar Indonesia yang unggul. Unggul dalam artian sebagai seorang pelajar sepanjang hayat, kita tidak hanya membangun kompetensi yang tinggi, tapi juga mengembangkan karakter Pancasila. Dengan pelajar Pancasila, kita bisa bersama mencapai visi Indonesia maju. Nah, sekarang gimana nih caranya supaya kita bisa menjadi seorang pelajar Pancasila? Di kurikulum Merdeka ada banyak aktivitas di sekolah yang ditujukan untuk membentuk sikap pelajar Pancasila. Tidak hanya materi belajar di kelas, tapi juga aktivitas ekstrakurikuler dan kokurikuler yang namanya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau P5. Wah, apa ya P5? P5 adalah pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan untuk membangun sikap Pancasila. Ada 7 tema P5, yaitu bangunlah jiwa dan raganya, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, kewirausahaan, dan suara demokrasi. Khusus untuk SMK, ada 2 tema tambahan, yaitu kepekerjaan dan budaya kerja. Dalam setahun, sekolahmu akan memilih paling tidak 2 hingga 3 tema proyek untuk dilaksanakan semua siswa di sekolah. Nah, sekarang apa yang perlu kamu lakukan ketika sedang menjalankan P5? Pertama, kamu kenali dulu nih permasalahan nyata di sekitarmu yang berkaitan dengan tema yang sudah ditentukan. Misalnya, tema P5 yang diberikan adalah kearifan lokal. Dari pengamatanmu di sekitarmu, ternyata banyak anak di kelasmu yang lebih suka K-pop dan budaya luar lainnya dibandingkan budaya sendiri. Jadi di sini gurumu akan mengarahkan kamu untuk memahami dulu isunya. Mungkin juga dengan mengundang pembicara dari luar sekolah. Lalu kamu bisa diskusi dengan teman atau melakukan riset budaya lokal yang pantas dikenal dan dilestarikan generasi muda. Misalnya alat musik angklung, tari legong, baju batik, cerita timun mas, permainan cublak-cublak suang, jamu sehat, jajanan putu mayang, atau bahkan sistem masyarakat di kampung naga. Supaya kamu bisa mengamati secara langsung, sekolahmu akan mengatur agar kamu dan teman-teman bisa mengunjungi desa tradisional, pasar jajan, usaha kerajinan, sanggar tari, atau bahkan pusat budaya. Setelah itu, kamu akan diarahkan untuk mewujudkan hasil penemuanmu dalam bentuk karya nyata, seperti kerajinan dari batik, hidangan jajan tradisional, pertunjukan tari, hingga poster dan video bertema tradisional tapi tetap kekinian. Nah, pihak luar seperti orang tua atau masyarakat sekitar akan diundang untuk mengunjungi pameran hasil karyamu. Wah, menarik ya. Membangun rasa cinta pada budaya lokal ternyata bisa dilakukan tanpa perlu terus-menerus duduk menyimak guru di dalam kelas. Jadi dari contoh tadi, jelas kalau dalam P5, aktivitas belajar dilakukan dalam bentuk proyek dunia nyata yang menyentuh keseharianmu. Lalu kamu sendiri akan banyak belajar aktif dengan melakukan riset, diskusi, kunjungan, dan menciptakan karya nyata. Di akhir, kamu akan menilai pembelajaranmu sendiri, serta menerima umpan balik dari teman-teman, guru, dan pihak luar yang datang mengunjungi pameran hasil karya para siswa. Selama melaksanakan berbagai aktivitas ini, kamu sendiri tentunya akan mengembangkan sikap pelajar Pancasila seperti gotong royong ketika kerja kelompok dengan teman, bernalar kritis ketika menganalisis isu, dan menciptakan solusi permasalahan, serta kreatif dan mandiri ketika menciptakan karya proyek. Nah, setelah mendengar semua tadi, apa pendapatmu tentang P5?
Yuk share opinimu di kolom komentar. Kejar. Secara umum, definisi perundungan adalah tindak kekerasan yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, dalam jaringan atau daring, atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka atau cedera, luka fisik permanen, dan atau kematian. Berbicara mengenai perundungan di sekolah, maka ada beberapa indikator penting untuk membedakannya dengan tindakan kekerasan pada umumnya. Indikator pertama adalah dilakukan dengan sengaja untuk merendahkan harga diri orang atau kelompok lain. Tindakan agresif ini menyebabkan luka fisik, verbal, psikologis, dan sosial bagi korbannya. Indikator kedua adalah tindakan agresif tersebut terjadi terus-menerus dan berpotensi untuk berulang. Indikator ketiga adalah adanya ketidakseimbangan kekuatan atau kuasa antara korban dan pelaku. Tanpa adanya tindakan yang dilakukan untuk merendahkan harga diri orang lain, ketidakseimbangan kekuatan, dan pengulangan tindakan, sebuah tindakan di sekolah hanya dikatakan agresi atau kekerasan, bukan perundungan. Indikator ini kemudian bersatu dan membentuk fenomena perundungan di sekolah, yang terjadi dengan melibatkan hubungan antar individu atau kelompok di lingkungan sekolah. Masuk bentuk-bentuk bullying. Bullying verbal adalah tindakan bullying dengan menggunakan ucapan atau kata-kata. Contohnya, memanggil dengan julukan yang tidak baik, mengejek bentuk fisik atau badan korban, atau bahkan mengancam korban. Selanjutnya, bullying fisik adalah bullying yang diikuti dengan tindakan kekerasan fisik. Contohnya memukul, menendang, memalak, atau lainnya. Ada juga bullying sosial yang dilakukan di belakang korbannya. Contohnya, pelaku menyebarkan gosip atau fitnah tentang korban, hingga korban dikucilkan atau diabaikan oleh lingkungannya. Di era teknologi dan internet seperti sekarang, bullying juga dapat terjadi secara tidak langsung melalui dunia maya yang disebut dengan cyberbullying. Cyberbullying dapat terjadi melalui pesan pribadi, kolom komentar di media sosial, forum online, atau bahkan interaksi dalam game online. Komentar tersebut dapat berisi hinaan, intimidasi, maupun fitnah. Korban dari bullying dapat menjadi minder, kehilangan kepercayaan diri, atau trauma sehingga cenderung menarik diri dari pergaulan atau kesulitan berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, rasa cemas, depresi, sampai keinginan untuk bunuh diri juga mungkin dirasakan oleh korban bullying. Selain dampak pada mental, korban bullying fisik juga mengalami dampak pada kondisi tubuhnya, seperti adanya bekas luka, kerusakan organ, sampai yang paling parah adalah kematian. Saksi dari bullying juga mungkin mengalami perasaan yang tidak nyaman, rasa bersalah, atau kecemasan akan menjadi korban selanjutnya. Can we
anak yang dibully setelah dewasa mungkin akan tumbuh menjadi pelaku bully juga. Sehingga masalah sosial dan penderitaan akibat perundungan ini makin menyebar dan bertambah banyak di masyarakat. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi perundungan? Jangan dibiarkan ya, karena perundungan bisa jadi makin parah kalau dibiarkan. Jika kamu korbannya, segera laporkan ke orang tua, guru, maupun pejabat daerah seperti RT atau RW agar dapat segera diatasi. Jika kamu saksinya, sama juga, segera laporkan. Ini bukan artinya kamu tukang ngadu ya, tapi itu namanya kamu peduli terhadap sesama. Terus, boleh nggak kamu coba langsung hentikan di tempat? Sebaiknya jangan. Jika kamu belum tahu cara mengatasi hal ini, situasinya mungkin bisa jadi lebih parah. Misal, kamu yang jadi sasaran atau pelaku bullying menghukum korban setelah kamu pergi. Tapi, jangan biarkan perundungan terjadi di sekitarmu. Ayo, jadi anak yang peka, peduli, dan menyayangi sesama. Laporkan dan stop perundungan. Selanjutnya, kita akan sama-sama dalami tentang kebijakan dan sanksi terkait perundungan di sekolah. Bahwa setiap tindakan pasti ada konsekuensinya. Mari kita mulai. Terkait kebijakan, terdapat 3 hal yang menjadi dasar hukum kita terkait perundungan di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Yang kedua, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Apa saja pasal-pasalnya? Yang pertama, pasal 76C mengenai kekerasan terhadap anak. Yang kedua, pasal 9 ayat 1A mengenai hak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan terhadap tindakan kekerasan. Cukup banyak bukan? Payung hukum dan kebijakan tentang perundungan di Indonesia kita. Semua sanksi yang berlaku berasal dari ketentuan dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 80 ayat 1, 2, 3 tentang perlindungan anak. Berat sekali ya hukuman-hukuman yang bisa menjerat pelaku perundungan. Semoga tidak ada murid-murid kita yang jadi pelaku dan korban perundungan ini ya. Aku istimewa, tubuhku, gerakku, caraku tertawa. Aku istimewa, rambutku, kulitku, caraku berkata. Kamu istimewa, tubuhmu, gerakmu, caramu tertawa. Kamu istimewa, rambutmu, kulitmu, caramu berkata. Aku istimewa, kamu pun juga. Berkata yang baik pada semua. Jangan mengejek, jangan mencela. Berbeda itu tidak apa. Untuk pelajaran hari ini, kita akan mulai dengan sedikit bermain ya. Ibu sudah menyiapkan sesuatu. Perhatikan gambar di layar smartboard ini. Ini adalah gambar Orang gede dan anak kecil, Bu. Kita dan orang tua, Bu. Iya, betul sekali. Ini adalah gambar manusia dewasa dan anak-anak. Walaupun terlihat berbeda, pada dasarnya tubuh orang dewasa dan anak-anak
punya bagian privat yang sama, yaitu bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Nah, sekarang ibu akan meminta salah satu dari kalian untuk maju ke depan. Ibu akan minta Okto untuk maju ke depan. Saya Bu. Ibu minta tolong Okto untuk melingkari daerah dada. Baik Bu. Tiba-tiba, gambar di monitor smartboard berbunyi. Weh, kok bunyi sendiri? Wah, kenapa itu? Kenapa dia teriak, Bu Guru? Nah, anak-anak, kalian mungkin sedikit tahu ya. Jadi, ada bagian-bagian tertentu pada tubuh kita yang tidak boleh disentuh ataupun dilihat oleh orang lain tanpa izin. Organ tubuh itu adalah bagian intim atau area sensitif kita yang meliputi dada, kelamin, dan juga bokong. Mulut dan telinga juga termasuk bagian yang tidak boleh dipegang oleh orang lain. Jika ada orang lain menyentuh bagian tubuh tersebut tanpa izin, jangan mau ya, karena itu termasuk pelecehan seksual. Nah, selanjutnya, kalian sudah paham kan apa itu pelecehan seksual? Kalau ada orang lain yang pegang-pegang kita, Bu. Pegangnya di area mana? Organ tubuh area intim, Bu. Sama mulut dan telinga juga. Baik, sepertinya kalian sudah paham ya. Nah, selanjutnya pelecehan seksual ini bisa terjadi pada siapa saja, baik itu orang dewasa atau anak-anak, laki-laki ataupun perempuan. Indra, ada masalah apa? Dari tadi Ibu lihat kamu seperti mengerang kesakitan. Bu Guru, perut saya dari tadi kurang enak. Sebaiknya kamu periksa dulu Indra. Okto, antarkan Indra ke ruang UKS ya. Baik, Bu. Tak lama, Okto pun mengantarkan Indra ke UKS. Nah Indra, Bu Dokter minta izin mau melihat sebentar perutmu untuk dicek ya. Bisakah kamu membuka bajumu? Baik, Dok. Sepertinya cuman kembung ringan. Bu Dokter sudah mengoleskan minyak kayu putih untuk menghangatkan perutmu. Jika nanti masih terasa sakit, segera periksa ke dokter ya. Terima kasih, Dok. Indra sudah merasa lebih baik. Ternyata cuman kembung doang. Kirain kenapa? Makasih ya Okto sudah menemani. Sebentar. Kenapa? Ada yang sakit lagi? Lega. Astaga. Ya maaf, ini kan salah satu pengobatan juga. Permisi Bu Nia, saya sudah merasa baik kan? Syukurlah, kembalilah ke tempat duduk kalian. Nah, Ibu lanjutkan pelajarannya ya. Jadi, tidak sembarang orang boleh menyentuh daerah sensitif kita. Misal cerita Indra tadi, dokter harus meminta izin pada pasien ketika memeriksa dan membuka baju pasien. Bahkan kepada saudara kita yang merupakan orang terdekat kita, semisal Indra mempunyai adik perempuan kecil dan ingin memandikannya, Indra harus meminta izin kepada adiknya untuk membuka bajunya. Begitupun dengan orang tua kita. Ibu akan memberikan beberapa tips untuk kalian agar terhindar dari pelecehan seksual. Yang pertama adalah selalu hati-hati dengan orang yang tidak dikenal. Apalagi kalau ia menawarkan sesuatu kepadamu, misalnya permen atau mainan game di HP-nya. Jika ada orang yang tidak kamu kenal, mulai mendekati atau menyentuh badanmu, katakan tidak. Segera lari dan teriak minta tolong.
ceritakan pada orang dewasa yang kamu percayai, baik itu orang tua atau gurumu. Jika kalian bermain, usahakan untuk ditemani oleh orang tua atau orang dewasa yang kalian percayai agar bisa mengawasi kalian, seperti kakak, kakek, nenek, om, ataupun tante. Nah, terakhir, ceritakanlah hal yang kalian alami kepada orang tua, keluarga, atau orang dewasa yang kalian percayai. Mereka akan membantu kalian supaya selalu aman dan terlindungi. Bila kalian melihat pelecehan ini terjadi pada orang lain, apalagi orang yang berkebutuhan khusus, beranikan diri. Laporkan pada orang dewasa yang kamu percaya, misalkan orang tua, kakak, guru, atau satpam. Nah, kalian paham ya? Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya pada Bu Guru. Baik, Bu. Perundungan. Pagi yang cerah untuk memulai belajar di SD Negeri Cerdas Berkarakter. Dra, tahu nggak? Aku barusan buat mainan bagus loh. Widih, apaan tuh? Tada! Mobil kulit jeruk ala Okto. Wah, mantul tuh. Keren nih, hasilnya halus. Kamu memang kreatif. Hihihi, aku buat sendiri loh. Indra, Okto, sedang ngapain kalian? Kelihatannya seru sekali. Jono, lihat nih hasil karya Okto. Keren kan? Dia bikin sendiri loh. Ah, gini doang. Aku juga bisa bikin. Mainan murahan kayak gini emang cocok buat kamu, Kribo. Ais, dasar si Jono. Orang yang tidak paham seni. Udah gitu, suka ngatain orang seenaknya lagi. Udah biarin aja orang kayak gitu. Waktu terus berlalu hingga tiba waktunya istirahat. Okto memanfaatkan jam istirahat dengan membaca buku misteri kesukaannya. Di saat sedang membaca, tiba-tiba... Kribo, sedang baca apa kau? Nampaknya seru sekali bukumu itu. Memangnya buku apa yang kau baca? Ini buku misteri, petualangan detektif. Buku apaan sih? Sok banget baca-baca buku. Emangnya kamu ngerti isinya apaan? Sungguh cocok sama orangnya. Misterius, aneh pula. Dasar krimis, Kribo misterius. Julukan yang pas sekali untuk orang aneh sepertimu. Mendengar itu, Okto jadi malu karena banyak yang melihatnya dan menertawakannya. Si Jono tukang onar. Okto, kamu harusnya melawan ketika dia menjahili dan mengejekmu. Aku takut, Dra. Badan dia kan besar. Aku takut dia apa-apain. Lagian, paling dia cuma bercanda. Teman-teman Okto tetap menasihati Okto untuk lebih tegas lagi jika ia kembali dijahili. Hari demi hari, ternyata Jono tidak berhenti untuk menjahili Okto. Bahkan malah semakin parah karena Okto diam saja dan membiarkannya. Kribo, ini bangkuku. Ngapain kamu duduk di sini? Kalau mau duduk, kamu harus bayar. Sini bayar 10.000. Kejadian ini terus berlangsung di sekolah. Hingga suatu hari, Okto tidak berangkat ke sekolah. Sepulang sekolah, Indra, Nadia, dan Donita pun berencana untuk menjenguk Okto. Mereka berpikir Okto tidak berangkat karena sakit. Sesampainya di rumah Okto, Terima kasih teman-teman. Kalian sampai repot-repot datang ke rumahku. Okto, ternyata kamu tidak sakit ya? Mengapa tidak masuk sekolah hari ini? Ceritakanlah yang sebenarnya pada kami. Kami akan coba membantumu.
Sebenarnya aku takut untuk berangkat sekolah karena Jono. Ia tidak berhenti untuk terus menjahiliku. Kalau kamu takut, laporkan saja kepada ibu guru, Okto. Kami akan menemanimu. Jangan takut, kamu nggak sendirian kok. Ada kami yang siap membantumu. Sebagai bukti, sebenarnya aku sempat merekam ketika terakhir kali Jono menjahilimu. Aku mau mengajakmu untuk melapor bersama ke Bu Guru. Tapi ternyata kamu malah tidak berangkat hari ini. Tapi nanti kalau aku lapor Bu Guru, aku akan dicap sebagai pengadu. Tidak akan. Ada kami yang akan membelamu. Nanti kalau Bu Guru marah ke Jono dan Jono jadi balas dendam padaku gimana? Kami akan selalu membantumu, Okto. Perundungan seperti ini tidak boleh didiamkan saja. Kalian sungguh baik dan perhatian. Aku merasa beruntung mempunyai teman seperti kalian. Grup Indo gitu. Indra, Nadia, Donita, dan Okto. Hei Indra, jangan keras-keras. Nanti dikiranya kita bikin geng. Keesokan harinya, Okto berani untuk berangkat ke sekolah dan melapor ke Bu Guru. Dengan membawa barang bukti berupa rekaman video ketika Jono menjahilinya. Sudah berapa lama ini terjadi, Okto? Sejak kami kelas 1, Bu. Bu Guru pun segera memanggil Jono dan Prengki. Jono, Prengki, ke ruang ibu guru sebentar ya. Waduh, kenapa ini? Aku jadi takut kalau dipanggil ke ruang guru. Aku juga. Terakhir kali gara-gara kita usil sama anak kelas 1 itu. Iya ya, kira-kira kenapa ya? Apa kalian tahu, akhir-akhir ini Okto sering tidak masuk sekolah. Ah, sepertinya iya Bu Guru. Setelah ibu selidiki, ternyata kalian sering berbuat jahil padanya ya. Kalau kalian tidak berhenti, itu hanya akan merugikan kalian. Coba bayangkan kalau Okto sampai berhenti sekolah. Kemudian semua orang tahu bahwa kalianlah penyebabnya. Maka kalian akan dicap sebagai anak nakal selamanya. Apa kalian mau seperti itu? Ah, jangan Bu Guru. Perundungan itu adalah tindakan agresif yang dilakukan untuk merendahkan seseorang dan berdampak negatif. Hal yang kalian lakukan selama ini ke Okto juga termasuk perundungan. Kalian tahu mengapa? Tidak Bu Guru. Karena kalian melakukan hal buruk kepada Okto dengan tujuan menghina, hingga akhirnya Okto takut untuk pergi ke sekolah. Ingat, hal yang kalian anggap lucu atau bercanda bisa jadi merupakan hal yang menyakitkan dan memalukan bagi orang lain. Jangan sampai kalian dikenal sebagai anak jahat nantinya. Nah, sekarang Jono dan Prengki, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan kepada Okto. Jika kalian tidak bisa berubah, ibu terpaksa memanggil orang tua kalian loh. Karena perundungan adalah hal yang serius dan sama sekali tidak boleh terjadi, apalagi di sekolah. Jono dan Prengki mengerti kesalahan mereka. Dan mereka pun menjabat erat tangan Okto sambil meminta maaf. Maafkan aku ya Okto. Aku sebenarnya tidak bermaksud menjahili dan mengejekmu. Aku hanya iri. Kamu itu pintar dan kreatif. Iya, sudah aku maafkan kok Jono, Prengki. Kalau nanti memang mau belajar bersama, aku tidak keberatan kok. Sejak saat itu, Jono tidak pernah lagi menjahili Okto. Diam-diam, Bu Guru telah menghubungi orang tua Okto untuk meminta mereka mengawasi perubahan perilaku Okto, berjaga-jaga seandainya Jono kembali berulah. Namun kekhawatiran itu tidak terjadi. Semua anak bisa berteman dengan baik. Sebagai pelajar Pancasila, yuk
Stop bullying di lingkungan sekolah. Jangan menjadi pelaku bullying karena itu hanya merugikan dirimu sendiri. Coba pikirkan jika kalian yang menjadi korbannya. Bagaimana rasanya? Pasti nggak enak kan? Jika kamu menjadi korban ataupun saksi bullying, jangan takut untuk melapor kepada guru ataupun orang tua ya. Dengan begitu, kamu akan mendapatkan bantuan dan bullying dapat dihentikan.